Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nawang Sofiana, kelas 11 IPS 1, absen 28. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah Islam dengan tokoh Al-Khawarizmi. Nama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, dikenal Al-Khawarizmi, lahir di Khwarizmiyah, Uzbekistan 280 Masehi, wafat di Baghdad, Irak 850 Masehi. Sumbernya adalah aljabar, angka 0, dan juga geometri. Nama asli dari Al-Khawarizmi ialah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Selain itu, ia dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Al-Khawarizmi dikenal di barat sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi, Al-Ahwismi, Al-Karismi, Al-Warizmi, dan beberapa cara ejaan lagi. Ia dikenal sebagai penemu dari aljabar dan juga angka 0. Tak heran orang barat menjulukinya sebagai Father of Algebra atau Bapak Aljabar. Al-Khawarizmi dilahirkan di Bukhara. Tahun 780 hingga 850 Masehi adalah zaman kegemilangan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan tahun 230 Masehi. Ada yang mengatakan bahwa Al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masehi. Tokoh Islam yang berpengetahuan luas dalam pendidikan telah dibuktikan bahwa Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan sangat luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tapi dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan juga kimia. Al-Khawarizmi telah menciptakan pemakaian sekans dan tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda, beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun bekerja di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatori, yaitu tempat belajar matematika dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Al-Khawarizmi juga merupakan seorang penulis ensiklopedia dalam berbagai disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan juga hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer yang masih digunakan sampai sekarang. Kepribadian Al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam maupun dunia barat. Dapat dibuktikan bahwa Gisarton mengatakan bahwa pencapaian-pencapaian tertinggi telah diperoleh oleh orang-orang timur. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Al-Khawarizmi. Tokoh lain Weidman berkata, Al-Khawarizmi mempunyai kepribadian yang teguh dan seorang yang mengabdikan hidupnya untuk dunia sains. Beberapa cabang ilmu dalam matematika yang diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi seperti geometri, aljabar, aritmatika, dan lain-lain. Geometri merupakan cabang kedua dalam matematika. Dari segi ilmu, geometri adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubungan dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini dipelajari sejak zaman Firaun. Algebra atau aljabar merupakan nadi matematika. Karya Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Germano dan Norbert of Caster ke dalam bahasa Eropa pada abad ke-12. Sebelum ini tak ada istilah aljabar. Sebelum munculnya karya yang berjudul Hisab Al-Jibra wa Al-Muqabalah yang ditulis oleh Al-Khawarizmi pada tahun 820 Masehi. Al-Khawarizmi diketahui wafat di daerah Baghdad, Irak pada tahun 850 Masehi. Karya Al-Khawarizmi, Al-Jabr wa Al-Muqabalah, beliau telah mencipta pemakaian sekans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematika dan mengemukakan 800 buah masalah yang sebagian besar merupakan persoalan yang dikemukakan oleh Neo-Babylonian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Al-Khawarizmi. Sistem nomor. Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan yang penting dalam sistem nomor pada zaman sekarang. Karyanya yang satu ini membuat kosin dan
digunakan dalam penyelesaian persamaan trigonometri dalam menghitung teori segitiga sama kaki dan perhitungan luas segitiga segi empat dan lingkaran dalam geometri.